Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmayanti, NPM 1815310168. Mata kuliah Keuangan Syariah, kelas 7 reguler 1, klaster 2, KUB. Dosen pengampu Hartarto Rianto, SE, SYME, dengan judul Lembaga Keuangan Islam atau Fiqh Muamalat. 1. Pengertian lembaga. 2. Keuangan syariah. 3. Lembaga keuangan bank syariah. 4. Akad-akad dalam bank syariah atau produk. 5. Lembaga keuangan bukan bank. 6. Jual beli dalam Islam. 7. Bunga dan riba dalam tinjauan bank syariah. 8. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. 1. Lembaga Keuangan Islam Syariah. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Prinsip dan konsep syariah: keadilan, kemitraan, transparansi, universal. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam: menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. 2. Lembaga keuangan pada masa Rasulullah SAW. Baitul Ma'al, lembaga penyimpanan penerimaan pendapatan atau revenue collection dan pembelanjaan ekspenditur yang transparan. Wilayatul Hisbah, sistem pengawasan atau kontrol oleh negara yang pada zaman Rasulullah SAW dipegang sendiri oleh beliau. 3. Lembaga keuangan bank syariah, yang artinya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 4. Akad-akad dalam bank syariah atau produk: titipan atau simpanan, al-wadi'ah, bagi hasil, al-mudarabah, jual beli, bai, al-murahabahah, jasa, al-khard. Titipan atau simpanan, mudarabah, bagi hasil, al-musyarakah, jual beli, bai, as-salam, jasa, arrah. Jual beli, bai, al-istisna, jasa, al-hawalah. Jual beli izara, jasa, al-wakalah. Lembaga keuangan bukan bank. Semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkan untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. 5. Jual beli dalam Islam. Pengertian jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-bai, yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Secara terminologi, beberapa pendapat para ulama Syahid Syabik, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus atau melalui ijab kabul. Ulama Ibnu Khudamah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemiliknya.
Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara riba di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. 6. Bunga dan riba dalam tinjauan syariah. Bunga dan riba dalam tinjauan keduanya jelas memiliki kesamaan, yaitu sama-sama merupakan tambahan yang besarnya dihitung berdasarkan nilai barang atau uang tersebut, dan hal tersebut dalam Islam telah dilarang karena akan menimbulkan salah satu pihak terzalimi. Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dan bunga bank di dalam Islam telah dijelaskan disebutnya mengenai larangan riba. 7. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada saat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 belum dilakukan perubahan, peluang beroperasinya Bank Islam di Indonesia belum jelas. Hanya tercantum dalam pasal 1 ayat 2 bahwa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 8. Ketentuan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Peluang beroperasinya Bank Islam di Indonesia semakin jelas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Isi ketentuan tersebut secara eksplisit memberi peluang beroperasinya Bank Islam di Indonesia. Sekian dari saya. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.